Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi pembelajaran tentang akidah akhlak untuk siswa tingkat SMK, SMA, dan tingkat aliyah. Secara umum kepada teman-teman yang mendengarkan video ini, yaitu masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk daripada salah satu rukun iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Penjelasannya, dan orang-orang yang telah iman, orang-orang yang beriman pada kitab yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu Al-Quran, dan iman kepada kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Nanti saya jelaskan di bawah ini. Dan juga mereka meyakini tentang kehidupan akhirat. Oleh karena itu, iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib untuk beriman. Untuk jumlah kitab ini, jumlahnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Saya telah menurunkan kitab Taurat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalamnya itu mengandung sebuah hidayah, petunjuk, dan juga mengandung sebuah nur atau cahaya. Itu yang pertama. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Tuhanmu lebih tahu tentang makhluk yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Walau qad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Ini titik tekannya pada lafaz wa atayna Dawuda zabura. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil, yang mana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi, dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel, diiringkan bi Isa ibn Maryam, dengan Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Siti Maryam. Beliau Nabi Isa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan kitab Taurat. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Isa dengan kitab Injil, yang mana di dalamnya ini
di dalam kitab Injil memuat sebuah petunjuk atau hidayat dan juga sebuah nur dan cahaya. Nah, jadi kita semua wajib iman kepada kitab-kitab itu, cuman sifatnya secara ijmali. Apa ijmali? Ijmali itu secara global. Tidak wajib mengamalkan kandungannya. Tidak wajib mengamalkan kandungan kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Karena kenapa? Karena gini. Ketika kitab ini diturunkan, ini cuma berlaku di kalangan tertentu. Contohnya, kitab Taurat ini cuma berlaku di kalangan Bani Israel. Kitab Taurat. Di kalangan kaumnya Nabi Musa maksudnya. Terus kitab Zabur juga berlaku di kalangannya kaumnya Nabi Daud. Terus kitab Injil ini juga berlaku di kalangan kaumnya Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya dan berlaku kepada semua kalangan, semua golongan. Jadi kalau Al-Quran kita wajib iman, sekaligus kita wajib mengamalkan kandungan Al-Quran. Saya ulangi lagi, kalau yang kitab-kitab sebelumnya kita wajib iman secara ijmali, secara global, yang penting iman, tapi tidak wajib mengamalkan. Kata yang ada sekarang Injil, Zabur itu sudah tahrif, sudah ada beberapa perubahan, pengurangan, penambahan. Tapi sedangkan Al-Quran kita wajib iman dan wajib mengamalkan kandungan Al-Quran. Selain dari kitab di atas itu sebenarnya ada beberapa mushaf yang diturunkan kepada para nabi. Contohnya Nabi Adam ini menerima 10 suhufi Ibrahim wa Musa. Terus suhuf, bahasa suhuf ya. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Terus Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf sebelum menerima kitab Taurat. Jadi saya tegaskan kembali bahwasanya kita wajib iman kepada kitab-kitab tersebut, tapi untuk selain Al-Quran imannya secara ijmali, tidak wajib mengamalkan. Adapun kepada Al-Quran, selain kita wajib iman juga wajib mengamalkan kandungan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan barokah kepada semua siswa tingkat SMK, SMA, dan Aliyah. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.